Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai adakah yang bukan rizki. Kang Rekso harus berjalan di samping rumah Badrun sebelum menemukannya di belakang rumahnya yang berhalaman luas dan banyak pepohonan, terutama pohon rambutan. Badrun sedang asik membelah-belah potongan bambu ketika Kang Rekso datang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Badrun sambil menoleh. "Oh, Kang Rekso, tumben Kang," kata Badrun dengan wajah sumringah. Badrun menjabat tangan Kang Rekso dengan kuat-kuat sambil mengunjang-unjangkan tangannya. Tanda persahabatan yang akrab dan hangat. "Kang Badrun lagi bikin apa?" tanya Kang Rekso sambil duduk di kursi pendek dekat Kang Badrun. "Anu Kang, bikin kandang ayam, belajar ternak untuk bantu-bantu tambahan rezeki. Siapa tahu lumayan," jawab Badrun penuh semangat. "Maklum Kang, berapa sih gaji guru honorer seperti saya ini Kang?" "Iya Kang, yang penting kan pahalanya besar, gajinya tidak penting," kata Haji Umar, ketua Yayasan Pendidikan Madrasah Sanawiyah Mazra'atul Akhirah. "Kang Rekso kok tahu?" "Ah, itu sih rahasia umum Kang Badrun," jawab Kang Rekso sambil senyum tanda sangat maklum. "Kang Rekso, ngomong-ngomong, menurut Kang Rekso rezeki itu apa?" tanya Badrun ingin tahu. Dia tahu penjelasan Kang Rekso biasanya sangat menjelaskan dan menerangkan. Bukankah dalam pikiran semua orang, termasuk kita, rezeki itu adalah uang? Iya Kang. Uang yang kita terima, apapun yang kita terima, atau apapun yang datang kepada kita dan kita anggap menyenangkan kita, itulah yang pada umumnya kita anggap sebagai rezeki. Itu tidak salah Kang Badrun. Namun jika kita mau sedikit berpikir agak ke dalam diri, bila rezeki adalah apa yang kita terima, benarkah semua yang kita terima selalu menyenangkan kita? Atau selalu seperti yang kita harapkan? Bukankah dalam kehidupan ini selalu ada dualitas antara senang dan susah, sehat dan sakit, ingat dan lupa, dan seterusnya? Bukankah kedua-duanya adalah saudara kembar yang selalu hadir dalam hidup ini? Dengan demikian, bukankah dua-duanya adalah rezeki? Bagaimana kita bisa menganggap bahwa ketika uang kita banyak, berarti rezeki kita banyak? Padahal bila uang kita selalu banyak, tidak pernah tidak banyak, tidak pernah berkurang, lama-kelamaan akan menjadi tawar bagi kita. Justru hanya keserakan yang selalu muncul. Fokus kita hanya pada jumlah yang kita inginkan terus bertambah. Hanya fokus pada jumlah, kita akan semakin takut bila jumlahnya tidak bertambah, apalagi berkurang. Bukankah begitu nyata semakin melimpah uang kita lupa bahwa rezeki itu datangnya dari Tuhan dan ada amanah di dalamnya bagi orang lain, terutama sanak saudara kita yang kekurangan. Adakah orang kaya yang tidak bangga dengan kekayaannya? Demikian juga dengan kesehatan. Benarkah kesehatan itu rezeki, sedangkan kalau sakit itu bukan? Bukankah tak ada orang yang sehat yang merindukan kesehatannya? Bukankah yang selalu merindukan sehat adalah mereka yang sakit? Setelah mengalami kecelakaan patah tulang kaki dan dioperasi dengan biaya yang sangat mahal dan menunggu berbulan-bulan untuk sembuh, kita baru sadar bahwa dalam keadaan biasa, keadaan normal, ternyata itu suatu rezeki yang luar biasa. Dengan demikian, bukankah hadirnya sakit juga bagian dari rezeki yang harus disyukuri?
sehat dan sakit, dua-duanya adalah rezeki. Ketika kita berjumpa dengan orang gila di tepi jalan yang sedang berjalan dengan tubuh kotor, dekil, dengan bau yang tidak sedap, membawa banyak botol-botol plastik yang tergelantungan di beberapa bagian tubuhnya, mulai lengan, pundak, bahkan leher. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Apakah ada perasaan iba atau kasihan pada orang itu? Lalu, apa artinya rasa iba itu? Bukankah dia tidak tahu bahwa kita iba kepadanya? Bukankah dia tidak peduli dengan kita? Dia kita anggap gila maupun tidak, dia tidak ambil pusing. Lalu pernahkah kita berpikir, apa arti senyumnya ketika dia senyum-senyum sendiri? Senyum manis, senyum pahit, senyum sinis, ataukah senyuman pura-pura bahagia? Adakah orang gila yang pura-pura bahagia? Bandingkan dengan senyuman kita yang sering kita buat-buat, kita paksakan untuk mengelabui lawan senyum kita. Manakah yang lebih tulus, senyum kita atau senyum orang gila tersebut? Bila kewarasan atau kenormalan kita anggap sebagai rezeki besar yang harus kita syukuri, lalu dengan cara apa kita mensyukurinya atau memanfaatkan kewarasan itu? Dan benarkah kita prihatin dengan orang-orang yang gila? Lalu bagaimana dengan mereka yang gila harta, gila kekuasaan, gila kehormatan, gila pujian, gila wanita, gila pencitraan dan seterusnya? Adakah kita prihatin dengan mereka? Lalu apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga kewarasan? Waduh Kang Rekso, panjang sekali uraiannya. Lalu bagaimana dengan apa yang saya lakukan? Masih dalam batas kewarasan atau enggak, Kang? Maksud Kang Badrun apa? Loh ini loh Kang, bikin kandang ayam. Ada-ada saja Kang Badrun ini. Tentu saja masih wajar, asal jangan terlalu berambisi dan panjang angan-angan atau panjang rancangan. Lakukanlah apa yang bisa dilakukan. Lakukan sewajarnya, apalagi hanya untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Apa bedanya itu Kang Rekso? Ibadah yang kita lakukan dengan landasan kebutuhan karena kita sadar bahwa kita adalah abdi atau pelayan, butuh mengabdi sebagai abdi. Namun jika ibadah dilakukan dengan landasan keinginan, pastilah ingin pahala, ingin surga, atau ingin pamrih-pamrih yang lain. Sebaiknya Kang Badrun ibadah karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Sebab yang namanya kebutuhan itu tidak dapat ditunda-tunda lagi. Sebagaimana bila kita lapar butuh makan, kita haus butuh minum, bahkan hidup butuh bernafas. Mengabdi adalah bernafas sebagai seorang abdi. Lain dengan keinginan. Bila kita ibadah karena keinginan, jika lagi ingin kita ibadah, namun jika tidak ingin kita tidak akan ibadah. Lalu bagaimana dengan rezeki tadi Kang? Apa hubungannya hidup dan rezeki? Hidup itu adalah rezeki itu sendiri Kang Badrun. Uang, jabatan, fasilitas tidak dibutuhkan oleh orang yang telah mati. Sekali lagi Kang Badrun, hidup itu sendiri adalah rezeki. Sedangkan kita hidup karena dihidupkan. Jadi dihidupkan berarti diberi rezeki. Jangan lupa kita ini dihidupkan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah konsekuensi hidup. Apapun yang terjadi, yang kita alami itu karena kita hidup. Itu berarti semuanya adalah rezeki. Tidak ada yang bukan rezeki. Jadi bila kita mensyukuri rezeki, berarti kita bersyukur telah dihidupkan dengan segala apa adanya. Maka lakukanlah apa-apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak disuruh yang sulit-sulit untuk dilakukan. Dan lakukanlah apapun dengan kesadaran bahwa kita dapat melakukannya karena telah diberi rezeki hidup. Sedangkan hakikat hidup adalah Tuhan itu sendiri. Lalu, adakah yang bukan rezeki? Adakah yang lebih penting daripada Tuhan?
Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.